Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Umi Kulsum, terus Niken Widyaningrum. Di sini kami akan menjelaskan soal penugasan 3 yang dibimbing oleh dosen Ibu Sari Saraswati MPD. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 3 karyawan. Keuntungan penugasan tiap karyawan untuk tiap jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini yang kita cari adalah keuntungan penugasan. Nah, artinya di sini adalah suatu kasus yang terkait dengan maksimasi. Kata kuncinya di sini adalah keuntungan penugasan. Nah, bisa kita lihat di sini ada pekerjaannya sebanyak 4. Namun di sini karyawannya hanya ada 3. Ada Rani, Rano, dan juga Rini. Sedangkan pekerjaannya ada 4. Sehingga di sini harus ditambahkan karyawan semu atau dummy worker. Nah, ini adalah suatu tabel yang merepresentasikan terkait dengan tabel sebelumnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang atas ini nama yang bagian pekerjaan 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ke bawah yang vertikal di sini adalah untuk karyawan. Karyawan satunya tadi Rani, kemudian keduanya Rano, ketiganya Rini, dan karyawan keempat di sini adalah karyawan semu atau dummy worker. Nah, biayanya di sini adalah 0. Karena apa? Karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan itu ditugaskan ke karyawan semu. Nah, selanjutnya karena di sini kita adalah menyelesaikan kasus maksimasi, yang pertama kita melakukan pengurangan baris. Nah, di pengurangan baris ini yang dicari adalah nilai terbesarnya. Misalnya di sini di baris pertama, di sini ada 150, kemudian 200, 180, dan juga 220. Nah, nilai terbesarnya kan 220. Nah, sehingga di pengurangan baris ini yang untuk yang pertama itu kita cari selisihnya setiap elemen pada baris tersebut itu dengan nilai terbesarnya. Sehingga di sini untuk yang baris pertama itu cari selisih antara 150 dengan 220, kemudian 200 dengan 220, 180 dengan 220, dan juga 220 dengan 220. Hal itu juga berlaku untuk baris yang selanjutnya. Nah, di baris selanjutnya ini yang tertinggi adalah 210, sehingga semuanya harus dicari selisihnya dengan nilai 210. Ini khusus untuk baris 2. Sedangkan di baris ketiga di sini ada nilai terbesarnya yaitu 250, sehingga cari selisihnya dengan nilai 250. Ini khusus untuk baris ketiga. Sedangkan di baris keempat di sini karena nilainya 0, otomatis selisihnya semuanya adalah 0 juga. Hasilnya tetap ya. Nah, setelah selesai mencari pengurangan baris, kita juga melakukan pengurangan kolom. Nah, untuk pengurangan kolom di sini kita mencari nilai terkecil, lalu cari selisih setiap elemen pada kolom dengan nilai terkecil tersebut. Nah, namun di sini perlu kita perhatikan bahwasanya setiap kolomnya memiliki nilai terkecilnya 0, artinya tidak berpengaruh sama sekali. Hasilnya sama dengan pengurangan baris. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini ada di baris pertama ada 70, 20, 40, dan juga 0. Kemudian di baris kedua di sini ada 70, 50, 0, 40. Di baris ketiga di sini ada 0, 50, 20, 50, dan di baris keempat semuanya nilainya 0. Nah, setelah kita melakukan pengurangan baris, kita melakukan pengurangan kolom, selanjutnya kita menarik suatu garis, baik itu horizontal ataupun vertikal. Kita mulai terlebih dahulu dari baris terlebih dahulu. Nah, di sini di baris 1 ada 70, 20, 40, dan juga 0. Nah, sehingga di sini ada 0-nya. Kita tandai 0 di sini. Nah, 0-nya itu di kolom keempat. Di kolom keempat ada 0 lagi? Tidak ada, di bawah. Ya, di sini. Sehingga bisa kita tarik suatu garis. Garisnya adalah vertikal.
Nah, selanjutnya kita beralih ke baris kedua. Di baris kedua ada 01. Nah, nolnya ini di kolom ketiga. Di kolom ketiga ada 0 lagi nggak ada. Nah, di sini di baris keempat, kolom ketiga. Sehingga di sini kita tandai dulu di baris 2 di sini nolnya. Kemudian kita tarik garisnya juga. Nah, garisnya apa? Vertikal juga. Selanjutnya di sini kita beralih ke baris ketiga. Di baris ketiga ada 01. Ada 01 di sini kolom pertama. Nah, di kolom pertama juga ada 0 di bawahnya, di sini di baris keempat. Sehingga bisa kita tandai dulu, sehingga bisa kita tarik suatu garis juga. Garisnya apa? Garisnya vertikal. Nah, selanjutnya di baris keempat, di sini semuanya nilai 0. Namun di sini 3 nolnya sudah terkena garis. Artinya di sini ada 1 0 yang belum terlewati garis. Namun di sini tidak bisa ditarik garis vertikal. Kenapa? Karena nolnya cuma ada 1. Nah, kemudian setelah kita menarik garis dari blok baris, sehingga selanjutnya kita menarik garis dari yang bloknya kolom. Nah, di kolom pertama ini sudah ada 0 yang ditarik garisnya. Di kolom kedua, di sini sudah ada 0. Nah, sehingga di kolomnya ini 0-nya kita tandai dulu. Nah, kita bisa menarik garis, namun bukan ke vertikal, tapi ke horizontal. Nah, di sini melewati 0 semua. Sehingga khusus di sini untuk yang kolom kedua baris keempat di sini berasal dari si garis dari si kolomnya. Nah, karena di sini matriksnya adalah 4 kali 4, kemudian barisnya di sini garisnya itu ada 4, 1, 2, 3, dan juga 4, sehingga sudah mencapai batas maksimum. Sehingga untuk penyelesaiannya berarti di sini untuk si pekerja pertama, si Rani, dia melakukan pekerjaan keempat. Untuk pekerja kedua, si Rano, dia melakukan pekerjaan ketiga. Nah, sedangkan untuk si Rini, dia melakukan pekerjaan ke-1. Sedangkan karyawan semuanya atau karyawan yang keempat di sini melakukan pekerjaan kedua. Nah, ini sehingga diperoleh di sini Rani pekerjaan keempat. Nah, biaya awalnya itu yaitu 220, kemudian si Ranonya melakukan pekerjaan 3, 210, kemudian Rininya pekerjaan pertama 250, dan karyawan semuanya yang keempat atau daminya ini melakukan pekerjaan kedua yang nilainya 0, sehingga total biayanya adalah 680. Jadi sekian dari penjelasan kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.